Dalam sebuah rapat resmi di DPR RI, Majen TNI Rodon Pedrason menyampaikan unek-unek yang selama ini mungkin cuma dibicarakan di balik layar. Ia menyoroti fenomena ormas-ormas yang hobi tampil ala militer, lengkap dengan seragam loreng, atribut pangkat, bahkan barisan gaya tentara. Menurut Rodon, hal ini bukan cuma aneh, tapi juga mencerminkan sikap publik yang munafik terhadap TNI. Mereka menolak dui fungsi TNI, tapi pakai seragam militer. Ini lucu dan berbahaya, katanya tegas. Kritik ini bukan tanpa alasan. Di satu sisi, banyak pihak yang menuntut agar tentara tak terlalu ikut campur dalam kehidupan sipil, baik di pemerintahan, ekonomi, bahkan urusan sosial. Tapi di sisi lain, kelompok sipil seperti ormas justru mengambil peran visual militer. Ini kontradiktif. Rodon menyebut sikap itu sebagai bentuk kemunafikan yang nyata. Mereka bilang tak mau militer masuk ke sipil, tapi mereka sendiri tampil layaknya tentara. Kok bisa, sindirnya? Menurutnya, ini bukan cuma persoalan tampilan luar. Seragam militer bukan atribut main-main. Ia adalah simbol tugas, kehormatan, dan tanggung jawab yang berat, bukan sekadar kostum untuk tampil gagah di jalanan. Ia pun menyoroti soal standar ganda. Kenapa publik begitu sensitif saat militer masuk ke ranah sipil, tapi diam saja saat ormas-ormas bergaya militer? Kenapa yang satu dianggap ancaman demokrasi, sementara yang lain dibiarkan bebas, keliling pakai pangkat-pangkatan? Bagi Rodon, hal seperti ini mestinya dihentikan. Kalau pemerintah serius soal netralitas militer, maka harusnya juga serius melarang kelompok sipil yang menggunakan atribut militer secara sembarangan. Kalau ada orang pakai atribut polisi atau atribut DPR, kita marah. Tapi kalau pakai seragam tentara, kenapa dibiarin? Tanyanya. Rodon juga mengingatkan bahwa menjadi tentara itu prosesnya panjang dan berat. Bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental, pendidikan, hingga strategi. 4 tahun latihan dasar, lalu sekolah perwira, sesko, sampai lemhanas. Itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat jaga negara, ujarnya. Jadi wajar kalau ia geram saat melihat ormas seolah bisa begitu saja meniru penampilan militer tanpa pernah ikut berjuang di dalamnya. Masalah ini menurut Rodon bukan sekadar soal gaya. Ini soal identitas dan kredibilitas. Kalau masyarakat terus membiarkan penyalahgunaan simbol militer, maka bukan tidak mungkin ke depan kita akan punya banyak tentara palsu yang tidak tunduk pada aturan dan tidak punya tanggung jawab apapun terhadap negara. Lebih dari itu, kritik Rodon adalah peringatan keras. Jangan sampai publik dan pemerintah jadi permisif terhadap pelanggaran simbol. Karena kalau seragam militer bisa dipakai siapa saja, maka kehormatan dan fungsi militer itu sendiri bisa hilang perlahan. Dan ketika yang tersisa cuma imitasi, maka negara akan semakin sulit membedakan mana yang benar-benar menjaga dan mana yang sekadar bergaya. Setelah menyentil ormas yang hobi bergaya tentara, Rodon Pedrason melangkah lebih jauh. Ia menuntut ketegasan negara. Bagi dia, fenomena ormas berseragam militer ini bukan cuma soal selera berpakaian atau identitas kelompok, tapi sudah menyentuh wilayah hukum yang sangat serius. Dan sayangnya menurut dia, negara seolah canggung, tahu itu salah, tapi ragu untuk menindak. Padahal, dasar hukumnya sudah jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Ormas, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atau mengganggu keamanan nasional. Seragam militer yang digunakan oleh ormas bisa dikategorikan sebagai simbol provokatif, apalagi kalau dipakai untuk menggertak, mengintimidasi, atau menciptakan ilusi kekuasaan. Masih ada lagi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memperkuat posisi pemerintah dalam mengawasi dan, bila perlu, membubarkan ormas yang melanggar hukum. Jadi, argumen bahwa negara tak punya alat hukum untuk bertindak jelas tidak relevan. Masalahnya bukan kurang aturan, tapi kurang kemauan. Pasal 59, ayat 1B dari Undang-Undang Nomor 17. Tahun 2013 bahkan secara terang melarang penggunaan atribut militer oleh warga sipil dan organisasi masyarakat. Meskipun pasal itu sempat mengalami revisi, semangat hukumnya tetap sama. Atribut militer bukan untuk umum. Seragam loreng, pangkat di pundak, dan baret merah bukan sekadar kostum, tapi simbol kekuatan resmi negara. Memakainya tanpa hak sama saja dengan mencuri identitas negara. Selain hukum sipil, aturan internal militer juga cukup tegas.
TNI punya regulasi ketat yang melarang penyalahgunaan atribut oleh pihak non-militer. Tapi anehnya, pelanggaran di depan mata ini seperti dibiarkan. Di banyak daerah, kita bisa dengan mudah melihat ormas-ormas berkostum militer, lengkap dengan parade dan salam hormat layaknya tentara sungguhan. Lalu apa gunanya hukum kalau tidak berani ditegakkan? Poinnya jelas, jika negara benar-benar menghormati institusi militer dan aturan main demokrasi, maka tindakan harus setegas kata-kata. Jangan sampai seragam militer berubah jadi kostum bebas yang bisa dipakai siapa saja selama punya akses, uang, atau koneksi. Ini bukan soal membatasi hak berserikat, tapi soal menjaga batas agar simbol-simbol resmi negara tidak dipermainkan. Dan kalau pelanggaran ini terus dibiarkan, maka yang rusak bukan cuma nama militer, tapi juga wibawa hukum dan otoritas negara itu sendiri. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap institusi, tapi juga pembiaran terhadap potensi ancaman. Karena dari simbol yang disalahgunakan, bisa muncul kekuatan liar yang tidak tunduk pada hukum, tapi mengklaim seolah sah. Fenomena ormas yang menggunakan seragam ala militer bukan cuma perkara estetika atau soal penampilan biar keren. Lebih dari itu, ini menciptakan ilusi kuasa. Ketika sekelompok sipil tampil layaknya tentara, lengkap dengan atribut, barisan rapi sampai pangkat-pangkatan, mereka seolah sedang mengirim pesan ke publik. Kami punya kekuatan. Masalahnya, kekuatan macam apa? Ini yang jadi bahaya. Ketika simbol militer disalahgunakan, maka publik sulit membedakan mana otoritas resmi dan mana yang cuma main peran. Kalau masyarakat tak bisa lagi membedakan mana TNI asli dan mana kelompok sipil berkostum loreng, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan jadi sangat besar. Kondisi ini bisa membuka pintu untuk intimidasi, pemaksaan kehendak, atau bahkan tindakan kekerasan oleh pihak-pihak yang merasa berhak karena seragam yang mereka kenakan. Padahal, tak ada sumpah, tak ada pelatihan militer, tak ada tanggung jawab negara yang menyertai mereka. Mereka hanya memakai simbol tanpa makna di baliknya. Yang lebih gawat, penggunaan simbol militer oleh ormas ini bisa menyesatkan opini publik. Ada kesan seolah-olah mereka didukung institusi resmi. Wah, ini pasti ada backing dari militer, begitu pikir orang awam. Padahal belum tentu. Tapi karena tampilannya militer banget, maka publik cenderung percaya, dan inilah awal dari manipulasi persepsi. Orang-orang mulai takut, segan, atau bahkan tunduk pada kekuasaan yang sebenarnya palsu. Rodon Pedrason menyinggung soal ini bukan karena sekadar tersinggung. Ia melihat bahaya yang nyata di balik simbol yang disalahgunakan. Ia tahu betul bahwa seragam militer bukan hanya kain, tapi simbol kehormatan, kedaulatan, dan dedikasi. Ketika itu dipakai oleh yang tak berhak, maka maknanya jadi kosong, bahkan bisa jadi alat teror. Implikasi sosial dari hal ini sangat besar. Muncul ketidakpercayaan publik terhadap institusi militer asli. TNI bisa saja dicurigai sebagai pendukung kelompok tertentu, hanya karena kesamaan visual. Ini jelas mencoreng kredibilitas TNI sebagai alat negara yang netral dan profesional. Lebih dari itu, situasi ini bisa berkembang jadi kekacauan sipil. Bayangkan jika setiap kelompok masyarakat berlomba membuat barisan ala tentara sendiri. Satu ormas bikin pasukan, ormas lain ikut-ikutan bikin brigade. Lama-lama, publik terjebak dalam arena kekuasaan semu yang penuh simbol-simbol militer tanpa kontrol. Dan saat itulah negara mulai kehilangan kendali. Inilah kenapa Rodon menuntut ketegasan. Negara tak boleh membiarkan simbol-simbol resmi diobrak-abrik seenaknya. Kalau hukum tak ditegakkan dan simbol dibiarkan liar, maka yang lahir bukan kedamaian, melainkan ketakutan, manipulasi, dan kekacauan. Intinya sederhana, seragam militer itu bukan mainan. Ia hanya boleh dikenakan oleh mereka yang memang bersumpah untuk mati demi negara, bukan oleh mereka yang sekadar ingin tampil garang di depan kamera. Kalau negara tak bisa bedakan yang mana prajurit dan yang mana aktor, maka kita sedang membuka jalan bagi tumbuhnya kekuasaan semu yang sangat berbahaya.